Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada di malam hari ini, Radio Silaturahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu kembali hadir menyapa ikhwan dan akhwat. Apa kabar ikhwan dan akhwat dimanapun berada, yang mungkin sedang dalam perjalanan, masih di tempat beraktivitas, ataupun yang sudah berada di rumah. Semoga ikhwan dan akhwat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Saya Julfikar ditemani oleh para pejuang dakwah di malam hari ini. Ada Haidar dan juga Neza di kameramen, ada Yusuf Subangkit di operator, dan juga Fajar di switcher daerah Rasul TV, dan juga kerabat kerja di daerah yang bertugas kembali hadir menyapa ikhwan dan akhwat dalam acara tausiah malam. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat, ilmu, dan juga tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Sanusi, yang alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Pak Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Ahmad Sanusi masih akan memberikan atau melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Qurtubi, yang pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian Quran surah Al-Anfal, insyaallah ayat ke-47 sampai dengan ayat ke-56. Kami silakan ikhwan akhwat dibuka Al-Qur'annya, Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-7 ayat ke-47 sampai dengan ayat ke-56. Dan nanti seperti biasa juga ikhwan akhwat yang nanti ingin ikut berpartisipasi, ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, kirimkan lewat SMS di 081119999720 atau telepon di 0218451512. Dan mari kita simak kajian oleh Ustaz Ahmad Sanusi. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8, mulai dari ayat 47 insyaallah sampai ayat 56, di antaranya dengan bantuan kitab tafsir Al-Qurtubi juz yang ke-8 ayat Sahifah halaman 27 insyaallah sampai halaman 31. Untuk itu mari kita awali dengan ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu, dan jangan pernah ada siapa kalian semua, kalladzina, jangan sampai seperti orang-orang, dalam hal ini diwakili oleh Abu Jahal dulu. Kharaju, keluar siapa mereka, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, bataran, dengan penuh keangkuhan, wa ria'an nas, dan penuh dengan riya, pingin dipuji. Waktu perang Badar, Abu Jahal ini dia jauh-jauh dari Mekah dengan penuh keangkuhan dan penuh dengan kesombongan dan riya, menampakkan diri. Dia yakin bakal membunuh Nabi dan para sahabat, bakal nginjak-nginjak Islam dan Al-Quran. Jangan sampai kita seperti mereka dan membela mereka. Wa yasudduna, dan menghalang-halangi siapa mereka, an sabilillah, dari sabilillah. Orang yang hendak masuk Islam, orang yang hendak hijrah, orang yang hendak menyampaikan Al-Quran dihalang-halangi, dicurigai. Wallahu, dan hal adapun Allah, bima, dengan sesuatu, ya'maluna, yang melakukan siapa mereka, muhitun, yaitu maha meliputi siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu. Wa idza zayyana, dan ingatlah terhadap nikmat Allah ketika idza zayyana, kalau orang Islam mukminin Allah menyelamatkan dari godaan syaitan. Wa idza zayyana, dan ketika menghiasi sehingga terasa indah, lahum, bagi mereka, asyaitanu, siapa syaitan, menghiasi, zayyana, a'malahum, kepada beberapa amal-amal mereka, perbuatan mereka, sepertinya benar, tepat, bahkan ahli surga. Awas, syaitan sedang menggoda. Wa qala, dan berkata siapa syaitan. Jadi kerjaan syaitan itu nomor satu, zayyana, jadi menghiasi. Kalau kita kepingin tahu kita ini orang baik dan benar, coba tanya sama orang yang faham, yang alim, atau kalau perlu tanya sama musuh kita ini udah benar apa tidak. Jadi tugas syaitan itu nomor satu, zayyana, menipu, menghiasi sehingga terasa perbuatan kita yang salah itu sepertinya benar, baik dan indah. Yang kedua, wa qala la ghaliba lakumul yawm. Wa qala, dan berkata siapa syaitan, la ghaliba, tidak akan pernah ada yang mengalahkan, lakum, bagi kalian semua, al yauma, hari ini, minan nasi, dari manusia.
tidak seorang pun kaum muslimin yang bisa menghalangi, menggagalkan, apalagi mengalahkan rencana kalian, kata syaitan kepada kaum kafirin Quraisy waktu itu. Wa inni jarul lakum. Jadi nomor 1 zayyana. Nomor 2 qala la ghaliba lakumul yaum minan nas. Yang ketiga, wa inni, dan sungguhnya aku, jarul lakum, yaitu bakal menolong. Siapa aku? Kata syaitan. Jangan khawatir, aku akan menolong setiap usaha kalian. Coba, syaitan ini luar biasa nih, meyakinkan pengikutnya. Jarunnya itu pasti menolong, lakum, bagi kalian semua. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai. Tapi falamma tara'atil fi'atan, maka ternyata pada kenyataannya setelah berhadap-hadapan, al fi'atani, apa? Dua kelompok orang muslimin dan kafirin. Yang tadinya syaitan ini sesumbar dengan la ghaliba lakumul yaum wa inni jarul lakum. Begitu betul sudah berhadap-hadapan antara muslimin dan kafirin. Dalam hal ini kafirin dibantu oleh syaitan. Nakasoh, maka balik arah, mundur 1000 langkah kalau bahasa kita. Maka balik arah siapa? Syaitan ala aqibaihi, ke belakang. Wa qala, dan berkata siapa syaitan, inni, bahwasanya aku, bari'um minkum, yaitu bari, saya tidak bertanggung jawab, lepas tangan, minkum, dari kalian semua. Jadi kami ulangi, yang pertama zayyana lahumus syaitan, yang kedua la ghaliba lakumul yaum, yang ketiga jarul lakum, yang keempat syaitan itu nakasa ala aqibai, kabur dia, tidak mau tanggung jawab. Jadi kerjanya hanya menggoda, setelah digoda, yang digoda berhasil, dia sendiri kabur. Wa qala inni bari'um minkum, yang kelima itu, saya tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan kalian semua. Kalau kalian ketangkep, jangan bawa-bawa nama saya. Kira-kira begitu. Berikutnya, kenapa saya bari'um minkum? Kenapa saya lepas tangan, tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan kalian? Ini karena sungguhnya aku syaitan. Ara, yaitu melihat siapa? Ini, siapa aku? Aku syaitan. Melihat ma, kepada sesuatu, la tarawna, yang tidak melihat siapa kalian semua. Musyrikin, orang kafir Quraisy waktu itu. Saya tidak mau bertanggung jawab, saya mau pulang. Karena di benak syaitannya berkata, inni ara ma la tarawna, saya melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Rupa-rupanya syaitan ini tahu kalau umat Islam berada di dalam kebenaran, maka Allah pasti mengirim pasukan bantuan berupa malaikat. Begitu sudah melihat bahwa malaikat mulai membantu umat Islam, kebenaran sudah mulai tampak, setan kabur terbirit-birit. Inni ara ma la tarawna. Kenapa? Yang keenam, yang pertama zayyana lahumus syaitan, yang kedua la ghaliba lakumul yaum, yang ketiga inni jarul lakum, yang keempat nakasu ala aqibai, yang kelima inni bari'um minkum, yang keenam inni, sesungguhnya aku, kata syaitan, akhafu, yaitu takut siapa aku, Allah, kepada Allah. Bohong syaitan ini. Syaitan ini bohong. Jadi kalau sekarang banyak orang tukang bohong, itu biasa itu. Zaman dulu syaitan ini bohong. Ini surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 48. Dia bilang dia takut sama Allah, tapi penghina Al-Quran gak ditangkap-tangkap. KTP-nya Islam para pejabat ini, tapi tidak mau pakai hukum yang berbau hukum Al-Quran. Bagaimana besok di hadapan Allah? Anda mau jawab apa itu? Dia bilang syaitan ini, surah Al-Anfal ayat 48, inni
akhafullah, saya takut sama Allah. Tapi buktinya dia nggak beragama Islam, nggak sholat, nggak memakai hukum yang berbau hukum Al-Quran. Nah, kalau pakai langsung hukum Al-Quran semua malah lebih enak. Yang baunya saja nggak dipakai. Luar biasa bohongnya. Jadi kenapa dia bilang inni akhafullah? Wakila kadzaba iblis, bohong tuh iblis. Fi qaulihi, di dalam ucapan iblis, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Walakin, akan tetapi, iblis mengatakan inni akhafullah, alima, karena iblis telah tahu, sadar siapa iblis, annahu, bahwasanya la quwwata, tidak ada kekuatan lahu bagi iblis. Waktu itu iblis dalam suatu riwayat dia melihat malaikat. Ada yang berpendapat waktu itu orang kafir Quraisy melihat setan itu berbentuk Suraqah bin Malik bin Ju'shim. Faqala syaitan lil musyrikin la ghaliba lakum al-yawm minan nas wa inni jarul lakum. Falamma istaffal qawmu qala Abu Jahlin Allahumma aulana bil haqqi fansurhu. Wa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam yadahu faqala ya Rabbi innaka in tuhlik hadhil isabatu falan tu'bada fil ardi abada. Faqala Jibrilu khudh qabdatan minat turab, fa akhadha qabdatan minat turabi farama bihi wujuhahum fama minal musyrikina min ahadin illa asaba ainaihi wa mankhiraihi wa famihi fawallaw mudbirin. Wa aqbala Jibrilu alaihi salam ila iblisa falamma ra'ahu kanat yaduhu fi yadi rajulin minal musyrikin intaza iblisu yadahu thumma walla mudbiraw wa syi'atuhu faqala lahu ar-rajul ya Suraqatu alam taz'um annaka lanajar. Iblis yang berbentuk Suraqah bin Malik bin Ju'shim. Kenapa berbentuk Suraqah bin Malik bin Ju'shim? Karena kafir Quraisy ini takut sama Suraqah bin Malik bin Ju'shim, karena Suraqah ini orang gagah, tokoh masyarakat waktu itu, dan kafir Quraisy ini punya hutang budi karena dia membunuh kelompok dari Suraqah bin Malik bin Ju'shim. Takut sekali dia. Nah waktu itu begitu Suraqah bin Malik bin Ju'shim yang sebenarnya syaitan itu begitu kabur, ditanya, alam taz'umu annaka lanajar, bukankah kalian dulu berjanji bahwa kalian bertanggung jawab dan akan menolong kita, kenapa kabur? Qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna. Itu di antaranya seperti itu cerita. Wallahu a'lam. Kita lanjutin. Wallahu, kembali lagi kepada surah Al-Anfal ayat 48. Wallahu, dan hal adapun Allah syadidul iqab, yaitu sangat dahsyat siksanya. Kembali lagi, jadi pertama orang yang tukang bohong itu syaitan. Inni akhafullah, dia bilang takut kepada Allah, tapi kenyataannya dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Sama hubungannya dengan orang yang telah menghina Al-Quran. Itu mestinya kalau di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hukumannya sangat berat itu, tapi sampai sekarang belum ditahan. Kalau hukum Islam mestinya berat itu. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana Nabi menghukum Bani Quraidah. Seorang Yahudi, kelompok Yahudi, tadinya dia nggak masalah, tapi begitu dia semuanya, nggak ada yang ketinggalan, semuanya itu berusaha membunuh Nabi dan para sahabat, berkhianat, maka tentu oleh Nabi dikasih tindakan tegas. Sedangkan yang anak kecil perempuan baru dihukum dengan seringan-ringannya kalau bahasa kita. Demikian juga Bani Nadir. Banu Quraidzah qaumum min Yahudil Madinah khanul uhud fi ghazwatil Khandaq. Mereka waktu perang Khandaq ini orang yang beda agama dengan kita, mereka khianat. Mereka bersatu dengan orang kafir yang lain hendak membunuh Nabi dan menghapuskan Islam. Negaranya mau dijajah, kekayaannya mau diambil, Quran diinjak-injak. Wa adharul adawata lil muslimin. Falamma raja'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Khandaq, amarallahu bi muharabatihim wa tathhiri ardihi minhum.
فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 3,000 فحاصرهم 25 ليلة فسلموا بعدها وحكم عليهم سعد بن معاذ بقتل الرجال وسبي النساء والذرية. Nah hukumannya بقتل الرجال وسبي النساء والذرية. Jadi berat sekali sebenarnya hukumnya, tapi sampai sekarang enggak dipenjara-penjara itu orang. Fasallamu ba'daha wa hakama alaihim, dan seterusnya. Fa'amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bitanfidil hukmi fanufidha fihim wa hadha jazaa'u kulli kha'inin ghadir. Tentang hukuman keras bagi Bani Quraidah yang telah berkhianat, mau menghancurkan Islam, menghina Al-Quran, itu terjadi waktu 5 Hijriah, waktu setelah perang Khandaq. Sedangkan Bani Nadir yang waktu perang Ahzab atau waktu 5 Hijriah yang sama juga pengkhianat, berusaha menginjak-injak Al-Quran, menghina Al-Quran dan para ulama, itu terjadi waktu 7 Hijriah. Sama hukumannya berat juga. Kalau hukum Islam aslinya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi sanati as-sabi'ati hadathat ghazwatu Khaybar wa ghazwatu Wadil Qura. Kharaja ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Khaybar likitali sukkaniha Bani Nadir alladhina kanu a'zama muhayyijin lil ahzab yawm al-Khandaq. Falamma wasala al-muslimun ila husuni Khaybar rafa'u aswatahum bit-takbir wad-du'a faqala lahum alaihi salatu wassalam irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Thumma qata'a al-muslimuna nakhla al-yahud wa hasaruhum 6 ayyam liyujbiruhum ala at-taslim. Wa fil yawm as-sabi' a'ta ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rayata Ali ibn Abi Talib wa kana yashtaki waj'a 'ainayhi fatafala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fihima fashafahum Allah ka'allam yakun bihima syai'. Thumma hamala al-muslimuna ala Khaybar hatta iftatahuha wa taradu sukkanaha ghanimu minha ghanaima katsirah min jumlatiha awanim min nuhasin wa fakhar. Qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam irsiluha wadbukhu fiha. Jadi bagi orang yang pengkhianat dan selanjutnya, maka sebenarnya hukumannya sangat berat. Dan bagi pejabat yang tidak memakai hukum yang berbau hukum Allah, itu besok hukumannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika la yu'minuna, demi Allah kalian ini belum beriman sampai kalian itu melaksanakan hukum yang berbau hukum Islam. Itu paling tidak itu. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 65. Mudah-mudahan para pejabat punya hati sehingga bagi yang tidak menghina Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa selamatkan, bisa rangkul sebaik-baiknya. Tapi bagi yang menghina Al-Quran, segera dipenjara. Kita lanjutkan kepada ayatnya. Jadi yang pertama, berbohong, mengaku beriman tapi tidak memakai hukum-hukum Al-Quran, itu adalah syaitan. Diabadikan di dalam surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 48 dengan redaksi inni akhafullah. Dia bilang takut sama Allah tapi tidak melaksanakan perintah dan hukum-hukum Allah. Ayat berikutnya surah Al-Anfal ayat berikutnya 49. Idh yaqulu, ketika berkata, al-munafiquna, siapa orang-orang munafik, walladzina, dan orang-orang fi qulubihim yang di dalam hati-hati mereka, maradun apa,
walladzina idh yaqulul munafiqun walladzina, dan orang-orang fi qulubihim, yaitu yang di dalam hati mereka maradun, adapun penyakit. Warra haula, telah tertipu, atau idh yaqulu al munafiqun wal marad. Jadi yang berkata itu al munafiqun wal marad. Berkata siapa al munafiqun wal marad. Maradun fi qulubihim, bisa juga begitu. Wal maradu fi qulubihim, kalau pakai alif lam jangan pakai tanwin. Gharra haula'i, telah tertipu, haula'i menipu, gharra bukan tertipu, gharra menipu, haula'i kepada mereka orang mukminin, dinuhum itu fa'il daripada gharra, dinuhum apa agama mereka. Jadi Al-Qur'an itu jelas sekali ya. Orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya itu ada keraguan, dia menganggap orang Islam yang hendak menyampaikan Al-Quran dan memberikan saran yang terbaik dengan Al-Quran, dia anggap orang yang radikal, anti NKRI, itu anti kerukunan, anti toleransi itu. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya warraha ulaidinuhum. Jadi orang yang benar dianggap tertipu dengan agamanya. Kata siapa? Kata munafikun. Walladzina fi qulubihim marad. Jadi kalau dibolak-balik, memang dari zaman dulu orang itu sudah banyak yang suka membolak-balikkan Al-Qur'an. Orang yang baik-baik dibilang aliran keras, anti NKRI, luar biasa. Waman, dan adapun siapa orang ya tawakal, yaitu bertawakal, siapa man bertawakal, berserah diri. Kalau memang mau menyampaikan kebenaran, usahakan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang baik, tidak melanggar aturan agama, aturan negara. Lalu setelah berusaha dan berdoa, segera serahkan Allah atas Allah. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah azizun, yaitu maha aziz, hakim, itu maha bijaksana. Yang aziz, yang kuat itu Allah. Nggak usah takut. Tapi Allah itu satu sisi aziz, satu sisi Allah itu sangat hakim, bijaksana. Ayat berikutnya. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku azabal hariq. Walau tara, andai saja Anda menyaksikan waktu munafikun, walladzina fi qulubihim marad, demikian juga al-kafirun, waktu mereka meninggal sekarat. Dan kalau melihat, tahu, menyaksikan langsung siapa engkau Nabi, ketika yatawaffa, mewafatkan siapa Allah, tentu melalui malaikatnya. Alladzina, mewafatkan siapa Allah, alladzina kepada orang-orang kafaru yang kafir, siapa alladzina. Yatawaffa, waktu itu Allah mewafatkan, wal malaikatu, al malaikatu adapun malaikat, yadribuna, waktu mencabut nyawanya itu dipukul oleh malaikat. Subhanallah. Yadribuna, memukul siapa malaikat, wujuhahum, kepada wajah-wajah mereka. Alladzina kafaru, al-munafiqun, alladzina fi qulubihim marad, yang kafir dan yang mendukung orang kafir besok waktu sekarat itu sambil ditarik ruhnya, nyawanya, sambil dipukul wajahnya oleh malaikat. Tidak hanya itu, adbarahum, semua anggota tubuhnya sambil dipukul. Adbar itu punggung ke bawah itu. Beberapa punggung mereka ke bawah. Wadhuku, jadi di depan dipukul, belakang dipukul. Subhanallah, sekarat saja sudah sakit. Sudah begitu malaikat itu sambil bicara, jadi tidak diam beliau, sambil berkata. Wadhuku, sambil berkata siapa malaikat, wadhuku, dan merasakanlah siapa kalian semua. Siapa?
Kalian semua itu lihat ayat sebelumnya, yaitu al-munafiqun, pendukung orang kafir. Alladzina fi qulubihim marad, pendukung penista agama. Wadzuku, dan merasakanlah siapa kalian semua azabal hariq, kepada siksa api yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum. Adapun hal tersebut apa? Ya dicabut nyawanya sambil dipukul semua anggota tubuhnya sambil dimarahin. Adapun hal itu terjadi bima, yaitu dengan sebab sesuatu perbuatan qaddamat yang telah melakukan aidikum, apa, semua kekuasaan Anda, tangan-tangan Anda. Kenapa? Karena biasanya kekuasaan itu dilambangkan dengan tangan. Pukulan itu biasanya dengan tangan. Biasanya itu hanya lambang saja. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah laisa, yaitu tidak ada siapa Allah bidzallamin. Kalau Allah isimnya anna, laisa khabarnya anna. Laisa tidak ada siapa Allah bidzallamin, jar majrur nanti khabarnya laisa itu. Bidzallamin yaitu zalim lil abid, bagi hamba. Allah tidak akan pernah zalim sekecil apapun kepada siapapun. Jadi kalian mendapatkan seperti itu dunia akhirat. Kenapa? Itu akibat ulah kalian sendiri. Kadabi ali fir'aun, contohnya seperti keadaan mereka itu besok persis seperti keadaan Fir'aun dan pendukungnya. Makanya dibilang ali. Bukan itu ya. Ali Fir'aun, pendukung Fir'aun. Dianggap keluarga karena saking mendukungnya sampai dekat. Jadi orang yang dekat sekali kepada penghina Al-Quran, itu oleh Allah disamakan nanti nasib Anda persis seperti pendukung Fir'aun. Kadabi ali Fir'aun. Walladzina, dan orang-orang min qablihim, sebelum mereka nanti bisa diambil pelajaran itu. Begitu waktu hidupnya mereka tidak mendukung kebenaran, kafaru, telah kafir siapa mereka, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah. Akhirnya fa akhadahumullahu, maka menyiksahum kepada mereka Allah, siapa Allah menyiksa bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Innallah, sungguhnya Allah, qawiyyun, yaitu maha kuat, syadidul iqab, maka dahsyat siksaannya. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Dzalika, adapun hal tersebut, bi annallaha, Allah itu tidak akan pernah zalim kepada hambanya, dan Allah itu qawiyyun syadidul iqab. Bi annallah, dengan bahwasanya Allah lam yaku, yaitu tidak akan pernah melakukan siapa Allah. Lam yaku mughayyiran, tidak ada siapa Allah mughayyiran, yaitu merubah siapa Allah nikmatan, kepada pemberian nikmat yang sudah disediakan untuk 2017 ini. Allah di tahun 2017 ini sudah menyediakan nikmat yang sebanyak-banyaknya. Asal kita tidak merubah nikmat itu. Asal kita tidak menjauh daripada nikmat itu. Asal kita berusaha mendapatkan, memperoleh nikmat itu. Oleh Allah sudah disediakan. An'amaha, yang telah memberikan nikmat siapa Allah kepada nikmat, ala qaumin, atas kaum, hatta yughayyiru, sampai merubah siapa mereka, ma bi anfusihim, kepada suatu nikmat, bi anfusihim, yang ada pada diri mereka. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah sami'un alim, yaitu maha mendengar, alim, yaitu maha mengetahui. Jadi 2016 sudah kita tinggalkan. Allah menyampaikan hubungannya dengan 2016 di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Sampaikanlah kepada orang yang kafaru, atau orang yang
membela akafaru atau orang yang tenggelam dengan perbuatan maksiatnya, iyantahu apabila menghentikan, berusaha. Bukan berhenti itu, intaha yantahi intihaan, berusaha menghentikan itu. Jadi harus bergerak itu. Sama dengan aslaha yuslihu islah. Kita ini harus berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Yufar, kalau kita berusaha menghentikan perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan waktu tahun 2016, yufar, jangan diulangi lagi pada 2017, maka pasti memaafkan siapa Allah. Jawabannya insyartiyah, itu lahum bagi mereka memaafkan ma yufar, dimaafkan lahum bagi mereka. Ma itu naibul fa'ilnya, ma apa dosa-dosa qad salaf yang telah lalu, apa ma. Wa iya udu, dan jika mengulangi lagi siapa mereka di tahun 2007 ini, faqad madat, maka sungguh pasti akan berlaku sunnatul awwalin, apa hukum Allah, hukum-hukum peringatan azab sebagaimana azab-azab yang telah jatuh dan dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Ini supaya pelajaran. Dan di 2017 Allah sudah menyiapkan nikmat yang sebesar-besarnya. Yang penting kita harus berusaha untuk memperolehnya dan jangan pernah merubahnya kembali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dan mengingatkan kepada kita, fala tarji'una ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan sampai kalian sama umat Islam masih ribut terus. 2016 jangan diulangi lagi. Mulai 2.12 mudah-mudahan kita bisa rukun, bisa saling memberikan masukan, nasihat yang tepat kepada sesama muslim, dan kita terus menjalin kekuatan. Hadis Bukhari 1741, Fathul Bari juz 3 halaman 731 sampai 737. Kalau dilihat di dalam tafsir Al-Qurtubi, penjelasan daripada surah Al-Anfal ayat 53, coba kita lihat. Ai hadzal iqabuh, siksaan itu terjadi li'annahum, karena mereka. Kenapa dulu nikmat-nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 2016 tidak kita capai secara maksimal, justru kita menemukan kegagalan waktu 2016 karena li'annahum, karena sungguhnya mereka ghayyaru, yaitu merubah siapa mereka, wabaddalu, dan mengganti siapa mereka. Wa nikmatullah, dan hal adapun nikmat Allah ala Quraisyin, atas kafir Quraisy itu waktu itu al-khosbu. Khosbu itu subur. Bagaimana tempatnya subur. Kalau toh kering tapi semua buah-buahan bisa masuk ke Mekah. Wassa'ah, dan kaya, mereka kaya, minyak banyak di situ. Wal amnu, aman di situ. Wal afiyah, sehat dia. Sehat-sehat tuh. Tapi karena mereka merubah nikmat, maka oleh Allah didatangkan azab waktu itu. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Orangnya hafal Al-Qur'an, kadang-kadang pakai jubah, pakai surban, segala macam, casingnya luar biasa lah Qur'ani. Tapi coba lihat tuh, saling bom tuh. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 67. Apakah kalian tidak sadar? Anna, bahwasanya kami Allah ja'alna, yaitu telah menjadikan siapa kami, haraman. Menjadikan kepada haram tanah Mekah, Madinah itu dijadikan aminan, ja'alna aminan. Dijadikan kepada tempat yang aman. Sedangkan negara sekitarnya terjadilah pertempuran, peperangan. Ini bicara waktu itu. Kalau sekarang terjadi ya sama sebabnya. Kalau nikmat Allah dirubah akan terjadi. Wa yutakhattafun nas, dan diserang, saling merampok, saling membunuh. An-nas yutakhattafun nas, diserang, dirampok. An-nas, siapa manusia, min haulihim, dari sekitar mereka. Tuh. Afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Al-Quran sudah jelas seperti itu, masa kalian itu masih beriman kepada yang batil? Wa bi ni'matillahi, dan dengan nikmat Allah yakfurun, kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala as-Sudiyyu, nikmatullah, adapun yang dimaksud nikmat Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53.
Demikian juga Al-Ankabut ayat 67, wa bi ni'matillahi yakfurun. Nikmat Allah itu sudah disediakan, asal kalian tidak merubah. Nikmatullah, adapun nikmat Allah alaihim, atas mereka, termasuk kepada orang Quraisy saat itu, adalah adanya keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keberadaan Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka itu adalah nikmat yang luar biasa. Keberadaan orang alim Al-Quran, faham dia tentang isinya, berusaha melaksanakan, faham terhadap sunnah, berusaha untuk melaksanakan. Malah disakiti dan lain sebagainya. Fakafaru, maka kafir siapa mereka, tidak percaya, bahkan mengusir sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka kafir bihi dengan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Menurunkan adab siapa Allah. Jadi Nabi Muhammad, umat Islam diselamatkan ke Madinah. Waktu itu akhirnya Mekah disiksa dengan kemarau dan lain sebagainya. Fanaqalah, maka pindah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pindah Nabi? Karena di Mekah disakiti. Akhirnya pindah kemana? Ilal Madinah, ke Madinah. Akhirnya setelah Nabi pindah ke Madinah, wahalla, dan terjadilah bil musyrikin, dengan orang-orang musyrik, al-iqabu, apa? Siksaan Allah. Gitu. Bagaimana Al-Qurtubi berusaha menjelaskan tentang Al-Anfal ayat 53. Kita lanjutkan ayatnya. Kada'bi ali Fir'aun. Jadi negara ini kalau pingin tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, adab Allah itu bermacam-macam tuh. Bisa cepat, bisa tidak cepat, bisa ketidaktenangan dan lain sebagainya. Hargai itu ulama, MUI, segala macam, para habaib, para syekh, para kiai itu hargai, ikuti itu pendapatnya. Kada'bi ali Fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Kada'bi ali Fir'aun, mereka itu, keadaan mereka itu pasti seperti pendukung Fir'aun dan pendukungnya. Walladzina, dan orang-orang min qablihim, sebelum mereka Fir'aun, kadzabu, mereka kerjaannya mendustakan bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Fa'ahlaknahum, akhirnya menghancurkan, memusnahkan siapa kami Allahum, kepada mereka. Akibat apa? Bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Al-Quran ini bicara sama kita loh ya. Bicara sama kita, sama bangsa Indonesia, sama para pejabat nih. Bukan bicara sama siapa. Akibat dosa-dosa mereka akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auraqna, jangan jauh-jauh ya. Kalau kita tidak membela Al-Quran, maka mohon maaf, bulanan yang kita terima, uang gaji itu, honor, setiap bulan yang kita terima itu uangnya tidak halal loh. Wa auraqna ala Fir'aun, kecuali dalam keadaan darurat, kita sudah berusaha mungkin dengan ucapan, tenaga, hati, lain lagi. Wa auraqna, dan menenggelamkan siapa kami ala Fir'aun. Bukan hanya hancur, ditenggelamkan oleh Allah, kepada pendukungnya Fir'aun juga. Fir'aun dan ala pendukungnya, pengikutnya. Wa kullun, dan adapun tiap-tiap mereka. Tiap-tiap mereka siapa? Ya Fir'aun, ya pendukungnya, ya kafirun, ya al-munafikun, ya alladzina fi qulubihim marad. Itu ayat-ayat sebelumnya itu. Mereka itu semua hancur begitu, kehidupannya dunia akhirat, sejarahnya juga hancur, nama baiknya juga hancur. Dia itu lagi harum karena lagi ngejabat aja. Ntar juga kalau udah pensiun baru tuh tahu rasa. Kanu, yaitu ada siapa mereka, zalimin, karena waktu hidupnya, waktu masih kuat dia zalim. Lalu Allah menyampaikan di dalam ayat berikutnya, surah Al-Anfal ayat 55 sampai 56. Allah menyampaikan, subhanallah, ini teguran keras. Inna syarrad dawabbi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun.
Inna syarrad dawab, bahwa paling buruknya hewan yang melata. Ya termasuk kita manusia lah. Indallah, menurut Allah, alladzina, yaitu orang-orang kafaru yang telah kafir. Siapa alladzina? Fahum, maka adapun mereka la yu'minuna, yaitu tidak beriman. Itu alladzina kafaru. Coba lihat bawahnya. Itu untuk orang kafir, yang bawahnya itu untuk pendukungnya. Al-Anfal ayat 56. Alladzina, ialah orang-orang juga yang dianggap tidak beriman itu, la yu'minun itu, ahadta, yang telah memberi janji siapa engkau Nabi minhum, dari kafirin. Nabi memberikan peluang damai. Mari kita hidup berdampingan. Gak apa-apa kita beda agama. Tapi sekali-kali Anda jangan pernah menghina Al-Quran. Itu saja. Bagi yang tidak menghina jangan disakiti. Tapi untuk yang menghina, tsumma yanquduna, kemudian merusak siapa mereka? Merusak ahdahum, kepada janji mereka, fi kulli marrah, setiap mereka diberi kesempatan berjanji lagi, merusak lagi perjanjiannya. Wahum la yattaqun, mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seperti itu akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 56 itu diantaranya yang merusak perjanjian itu kita lihat. Wal ma'niyu bihim, adapun yang dimaksud bihim dengan mereka yang telah merusak perjanjiannya, kita lihat dulu ya, baru nanti Al-Qur'annya. Quraidzatu, yaitu Quraidzah. Orang Quraidzah. Quraidzah ini telah merusak perjanjiannya. Yahudi ini. Wan Nadir, dan An-Nadir. Nah, mereka ini sudah merusak perjanjiannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraidzah nanti dihukum waktu 5 Hijriah, sedangkan An-Nadir ini dihukum waktu 7 Hijriah. Fi qauli Mujahidin, menurut atau di dalam pendapatnya Mujahid wa ghairihi, dan selain Mujahid, naqadu, yaitu telah merusak siapa mereka, menggagalkan, menghancurkan, membatalkan siapa mereka, al-ahda, kepada janji. Dia janji untuk hidup rukun dengan umat Islam. Fa'anu, ternyata mereka membela, mendukung musyriki Makkah, kepada orang-orang musyrik Makkah, bisilahi, dengan angkat senjata untuk membunuh Nabi dan para sahabat, nginjak-nginjak Al-Quran dan menghina ulama. Summa tadharu, kemudian setelah ditegur dia beralasan. Alasan yang tidak niat lah, tidak ada niatan untuk menghina lah, segala macam. Ya biasa, itu lagu lama lah. Pakai nangis segala macam lah, ya biasa. Itu mah air mata buaya lah, begitu biasa ini. Ini bukan kata saya, ini bawa cek saja kitabnya. Ini tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 31. Faqalu, maka berkata siapa mereka, nasina, lupa saya, enggak sengaja. Fa'ahadahum, maka memberikan janji ulang siapa nabihum kepada mereka, memberikan janji ulang alaihi salam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaihi, yaitu mudah-mudahan atas Nabi, assalam, adapun keselamatan. Tsaniyatan, yang kedua kalinya, kasih lagi kesempatan. Jangan melanggar janji lagi ya. Ternyata fanaqadu, maka merusak lagi siapa mereka kepada janjinya. Kapan? Yaumal khandaki, waktu di hari Khandaq. Kalau bahasa kita sederhananya begitu. Itu 5 Hijriah itu. Itu kalau Yahud, seperti yang kami bacakan di awal tadi, bagaimana Bani Quraidzah dan Bani Nadir ini merusak janjinya. Tapi kalau umat Islam yang mendukung seperti sekarang untuk menghina Al-Quran itu, coba lihat Al-Quran surah Al-A'raf itu. Coba lihat Al-Quran surah Al-A'raf. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا
Syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa idh akhadha, ingatlah, idh akhadha rabbuka, meminta pertanggungjawaban rabbuka, siapa Tuhanmu, mim bani adama, dari bani Adam, ketika Allah membuat suatu perjanjian, agreement, min duhurihim, dari tulang sulbi mereka, waktu masih ada di tulang sulbi, waktu masih ada di dalam kandungan, dzurriyyatahum, kepada anak cucu mereka Nabi Adam, wa ashhadahum, dan bersaksi siapa mereka, ala anfusihim, atas diri mereka semua. Waktu itu berjanji kita semua ini umat Islam, alastu birabbikum, bukankah aku Allah subhanahu wa ta'ala birabbikum, yaitu Tuhan kalian, khabarnya laisa, qalu bala, kalau alastu jawabannya bala, qalu bala, tentu, mereka menjawab, syahidna, kami bersaksi. Begitu dia berjanji, maka dia merusak janjinya. Tadinya katanya dia beragama Islam, mau membela Islam, mengamalkan Al-Quran, membela Al-Quran, membela ulama. Begitu dikasih uang begitu besar, malah dia membela orang yang menghina Al-Quran. Coba tuh, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Dulu Anda janji itu sama Allah, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai besok Anda bilang lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah ada janji hitam di atas putih. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 172. Ini pelajaran, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Thumma yanquduna ahdahum alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun. Orang yang beriman tapi dia tidak membela Al-Quran, dianggap oleh Al-Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 56 dianggap la yattaqun wa hum, hal adapun mereka la yattaqun, yaitu dianggap tidak bertakwa. Sedangkan di ayat sebelumnya surah Al-Anfal ayat 55 dianggap la yu'minun. Bahkan kalau ayat sebelumnya dianggap zalimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah ikhwan dan akhwat, baru saja kita simak kajian kitab Tafsir Al-Qurtubi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi di kesempatan malam hari ini. Tadi beliau mengkaji Quran surah Al-Anfal ayat ke-47 sampai dengan ayat ke-46, ke-56. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti sesi tanya jawab. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya atau sekedar menyampaikan komentar, silakan lewat SMS maupun WhatsApp di 081119999720, atau ingin bertanya langsung lewat telepon di 0218451512. Kita akan ikuti segmen tanya jawab setelah jeda yang satu ini.